menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Organ yang termasuk dalam saluran pencernaan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus halus. Adapun organ padat sistem pencernaan yaitu hati, pankreas, dan kandung empedu. Bagian-bagian sistem pencernaan dan dengan definisinya, mulut adalah bagian tubuh yang merupakan rongga pada wajah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi makanan, minuman, dan udara. Mulut terdiri dari beberapa komponen utama termasuk gigi, bibir, lidah, langit-langit, dan kelenjar ludah. Selain berfungsi dalam proses makan dan minum, mulut juga memainkan peran penting dalam komunikasi verbal karena disinilah suara dihasilkan dan dimodulasi untuk berbicara. Enzim-enzim yang terdapat dari mulut terdiri dari amilase, lipase, gliserin, karboksidase, lisodin, maltase, sukrase, sakarikase. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Fungsinya adalah untuk mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong isi makanan turun ke lambung. Tenggorokan terdiri dari peristaltik, sphincter, esofagus, dan mukosa. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencegah makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Lambung bekerja dengan cara mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung sehingga makanan dapat tercerna dengan baik. Enzim-enzim yang terdapat dalam lambung terdiri dari digoxin, lapisan lambung, asam klorida atau HCl, dan mukosa. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman. Usus halus terdiri dari beberapa bagian yaitu duodenum, jejunum, dan pilus. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Meski menjadi bagian akhir, usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan manusia. Sistem usus besar terdiri dari beberapa bagian yaitu tektum, kolon, rektum, dan anus. Rektum merupakan bagian ujung dari usus besar yang berfungsi menerima serta menyimpan fase dari kolon. Bagian rektum terdiri dari flexura sacralis, flexura anorekti, dan ampulla. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Si anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar fase dari tubuh. Kelenjar saluran pencernaan terdiri atas kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar eksokrin yang memiliki saluran penghasil air minum sendiri. Kelenjar ini juga mengeluarkan enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecahkan karbohidrat menjadi maltosa. Yang kedua adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar lonjong berwarna putih yang terletak dalam sampul yang terbentuk dari duodenum dan permukaan bawah lambung. Yang ketiga adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak di sisi kanan rongga perut, lebih tepatnya di bawah diafragma. Hati berperan sebagai mengatur keseimbangan nutrisi darah, mengeluarkan empedu, dan membentuk sel darah merah, serta membantu ginjal bekerja dengan cara membersihkan beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan menggunakan nitrogen yang berasal dari asam amino. Enzim yang terdapat dalam hati yaitu ALT, AST, dan GGT. Yang keempat adalah kandungan empedu. Kandungan empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pencernaan. Fungsi kantung empedu adalah menetralkan asam lambung, membantu memecahkan lemak,
dan sebagai agen bakterisidal. Bakterisidal adalah enzim yang dapat membunuh kuman. Enzim-enzim yang terdapat pada empedu adalah garam empedu, letihin, birhidin, dan kolesterol. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini terjadi pada salah satu atau beberapa bagian saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri oleh Jenis-jenis gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan merupakan salah satu gangguan penyakit yang terjadi pada pencernaan manusia yang menyebabkan penyakit gangguan pencernaan. Yang paling utama ini adalah pola makan yang mungkin tidak sehat dan juga pada bagian dalam yang terinfeksi oleh virus dan bakteri. Beberapa gangguan pencernaan yaitu radang lambung adalah penyakit pada sistem pencernaan pada lapisan mukosa dinding lambung yang disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Dan adapun hepatitis merupakan infeksi virus pada hati seiring luas melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh virus. Diare dapat ditimbulkan karena adanya infeksi pada selaput dinding kolon oleh bakteri disentri, diet yang jelek, zat-zat beracun, rasa gelisah, dan makanan yang dapat menimbulkan iritasi pada dinding usus. Sembelit kronis bila terinfeksi terlambat, usus besar mengabsorpsi air secara perlahan dan fases dan menyebabkan fases menjadi kering dan keras. Kanker lambung yaitu gejala-gejala permulaan dari kanker lambung hampir sama dengan gejala yang disebabkan gangguan lain. Alat pencernaan, merasa panas, kehilangan nafsu makan, ketidaksanggupan mencerna, atau salah cerna, berlangsung terus-menerus, sedikit rasa mual, rasa gembung, dan rasa gelisah sesudah makan, dan kadang-kadang timbul rasa nyeri pada lambung. Hemoroid. Hemoroid adalah pembengkakan vena di daerah anus. Hemoroid cenderung berkembang pada orang-orang yang terlalu lama duduk terus-menerus atau pada orang yang menderita sembelit. Hemoroid juga sering terjadi pada wanita hamil dan orang-orang yang terlalu gemuk. Gejala-gejala hemoroid meliputi rasa gatal-gatal, nyeri, dan pendarahan. Radang usus buntu atau disebut sebagai appendicitis adalah gangguan pencernaan berupa peradangan pada appendix atau usus buntu. Organ usus buntu merupakan sebuah usus kecil yang tidak memiliki fungsi, berbentuk jari yang melekat pada usus besar di sebelah kanan bawah rongga perut. Keracunan makanan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi. Jadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diolah di dalam organ pencernaan manusia. Dimulai dengan kemasukan makanan dari luar, penyerapan bahan-bahan yang dapat dicerna, dan pengeluaran zat-zat sisa. Pada manusia, pencernaan terjadi melalui organ pencernaan yang dimulai dari mulut berakhir di usus. Setelah itu, hasil pencernaan diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui organ ekskresi usus, yaitu melalui dua jenis proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan juga menggunakan enzim untuk memecah molekul sederhana sehingga tubuh dapat dengan mudah mencerna. Selain itu, pada organ pencernaan terdapat juga gangguan-gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu beberapa organ di saluran pencernaan. Mulai dari saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus.